teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan metode penugasan. Metode penugasan adalah metode mengalokasikan karyawan terhadap pekerjaan. Tujuan dari metode penugasan ini adalah untuk menempatkan setiap karyawannya pada suatu pekerjaan yang sesuai dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, di sini ada contoh studi kasus minimasi. Suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda bentuk untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan yang berbeda karena sifatnya pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan yang berbeda sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan juga berbeda. Nah, di sini kita dapat melihat ada kolom 1, 2, 3, dan 4. Setiap kolom ini merupakan jenis pekerjaan atau biaya pekerjaannya. Dan ini ABCD adalah karyawan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan studi kasus minimasi ini? Yang pertama, kita harus memperhatikan setiap nilai baris A, B, C, dan D. Nah, kemudian kita menentukan nilai terkecil dari setiap baris tersebut. Di baris A, kita dapat melihat nilai terkecilnya yaitu adalah 15. Kemudian pada baris B yaitu 14, baris C 20, dan baris D 16. Setelah kita menentukan nilai terkecil pada setiap baris tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengurangi nilai pada setiap baris lainnya dengan nilai terkecil yang sudah ditentukan pada setiap baris. Nah, langkah selanjutnya itu menentukan atau mengurangi nilai baris lainnya dengan nilai terkecil. Pada baris A, pada kolom 1 itu nilai terkecilnya adalah 15. Berarti 15 dikurang 15 sama dengan 0. 20 dikurang 15 sama dengan 5. 18 dikurang 15 sama dengan 3. 22 dikurang 15 sama dengan 7. Begitu sampai seterusnya hingga terisi semua kolom dan baris ini. Nah, ini kita sudah menyelesaikan mengurangi nilai baris lainnya terhadap nilai terkecil pada setiap baris. Kemudian langkah selanjutnya, hasil dari pengurangan tersebut kita pindahkan ke tabel yang baru. Itu 0, 0, 5, 1, 5, 2, 0, 2, 3, 7, 3, 2, 7, 3, 0, 0. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai tersebut, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan nilai kecil setiap kolom. Pada kolom 1 nilai terkecil adalah 0. Kemudian kolom kedua 0 juga. Kolom ketiga 2. Dan kolom keempat 0. Setelah kita menentukan nilai kecil, maka langkah selanjutnya adalah nilai kolom lain dikurangi dengan nilai terkecil. Itu 0, 0, 5, 1. 5, 2, 0, 2. 3 dikurang 2, 1. 7 dikurang 2, 5. 3 dikurang 2, 1. 2 dikurang 2, 0.
7, 3, 0, 0. Kita sudah mendapatkan nilai ini. Jadi kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus memperhatikan mana nilai 0 yang terbanyak. Setelah kita mendapatkan nilai 0 yang terbanyak, maka kita akan coret. Seperti ini. Ini ada 2, jadi kita coret. Dan di kolom keempat 2 juga. Pada kolom kedua, kita mendapatkan nilai 0 pada baris ketiga dan dapat nilai 0 juga pada kolom keempat. Kita harus mencoretnya. Seperti ini hasilnya. Setelah dicoret, kita memperhatikan nilai sel yang belum tercoret. Nah, nilai sel yang belum tercoret yaitu ada 6 sel, yaitu 5, 1, 7, 2, 5, dan 3. Maka kita juga menghitung kolom dan baris yang sudah tercoret. Kolom yang sudah tercoret ada 1 dan baris yang tercoret ada 2. Jadi jumlah mereka tidak sama. Maka hasil tersebut tidak optimal. Karena nilai ini masih belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai terkecil dari nilai sel yang belum tercoret. Maka di sini ada 6 sel yang belum tercoret, yaitu 5, 1, 7, 2, 5, dan 3. Maka nilai terkecilnya adalah 1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kurangi nilai baris yang belum tercoret pada nilai terkecil yang belum tercoret. Nah, jadi di sini nilai 1 adalah nilai paling terkecil. Maka langkah selanjutnya itu kurangi nilai yang belum tercoret terhadap nilai terkecil. Jadi 5 dikurang 1 yaitu 4. 1 dikurang 1 0. 7 dikurang 1 6. 2 dikurang 1 1. 5 dikurang 1 4. Dan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini ya. Kemudian untuk sel yang tercoret tetapi tidak terjadi perpotongan, maka diisikan dengan nilai tetap. Nah, nilai sel yang sudah tercoret tetapi tidak terjadi perpotongan yaitu ini. 0, 0, 0, 1, 2, dan 0. 0, 0. Maka kita akan tulis ulang. 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0. Nah, kemudian untuk nilai sel yang sudah tercoret tetapi terjadi perpotongan, maka untuk nilai sel ini ditambahkan dengan nilai terkecil pada sel yang belum tercoret. Nah, jadi nilai sel yang belum tercoret tadi adalah 1, maka nilai ini ditambahkan dengan 1. Berarti 5 tambah 1, 6. 1 tambah 1 sama dengan 2. Setelah kita sudah melengkapi tabel tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai 0 yang paling banyak. Ini
ini ada nilai 0, maka kita coret. Ini nilai 0 terdapat baris 3. Ini terdapat pada baris pertama dan baris keempat. Kita coret secara vertikal. Kemudian terdapat nilai 0 lagi di sini. Kita coret seperti ini. Setelah kita mencoret, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah baris dan kolom yang sudah tercoret. Nah, di sini terdapat 2 kolom yang sudah tercoret dan 2 baris yang sudah tercoret. Maka hasil ini sudah optimal. Jadi, kesimpulannya adalah kita memperhatikan di mana saja letak nilai 0 pada setiap baris dan kolom. Pada baris A, terdapat nilai 0 pada kolom 1 dan 3. Pada baris B, terdapat nilai 0 pada kolom 1. Pada baris C, terdapat nilai 0 pada kolom 2 dan 4. Pada baris D, terdapat nilai 0 pada kolom 3 dan 4. Nah, hasil ini menyatakan bahwa karyawan A mendapat pekerjaan 1 dan 3, karyawan B mendapatkan pekerjaan nomor 1, karyawan C dapat pekerjaan 2 dan 4, dan D 3 dan 4. Karena masing-masing karyawan harus hanya memiliki 1 pekerjaan, maka kita harus menentukan setiap karyawan wajib mendapatkan 1 pekerjaan dan tidak double. Nah, untuk menentukannya yaitu dengan cara di sini karyawan B dapat pekerjaan 1, maka pada pekerjaan A ini pekerjaan 1 tidak diambil olehnya, maka ini dicoret, jadi dia mendapatkan pekerjaan nomor 3. Nah, kemudian karyawan D mendapat pekerjaan 3 dan 4, karena pekerjaan 3 diambil alih oleh karyawan A, maka ini dicoret dan dia mendapat pekerjaan nomor 4. Dan pada C, karyawan C ini terdapat pekerjaan 2 dan 4, karena 4 sudah diambil alih oleh karyawan D, maka ini dicoret. Sehingga masing-masing karyawan mendapat pekerjaan A 3, B 1, C 2, dan D 4. Kemudian langkah selanjutnya, kalikan dengan biaya pada setiap alokasi kerja. A sama dengan 3 dikali 18. Ini alokasi pekerjaannya. A 3, 18. Berarti 3 kali 18 sama dengan 54. B 1. B 1 berarti 1 kali 14. C 2. C 2 berarti 20. 2 kali 20 sama dengan 40. Kemudian D 4. D 4
berarti 16. 4 kali 16 sama dengan 64. Maka total keseluruhannya adalah 182.